ketika perang Hunain, ketika kalian itu kagum dengan jumlah banyak kalian. Ya, sebagian di antara para sahabat yang ketika itu ya masih baru-baru muda-muda ya, atau masih baru masuk Islam ya, mereka mengatakan hari ini kita tidak akan mungkin kekalahan karena soal jumlah. Kalau jumlah banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menegur. Kalau kalian ini iktimatnya, berpangkunya, menggantungkannya dengan jumlah, niscaya kalian kalah. Tapi kalau seandainya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan menang. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ila an qala wa min dhalika ma kana minhu sallallahu alaihi wasallam ma'a Ubay bin Khalaf fi ghazwati Uhud id shadda dhalika al-la'in wa huwa ala farasihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataradahu rijalun minal muslimin fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha khalli tariqah wa tanawala al-hirba min al-Harith bin Sammah fantafadha biha intifadatan tatayaru anhu tatayur asy-syu'ara an dhahril ba'ir idzan tafadha thumma istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam fata'anahu fi unuki ta'natan tada'da minha an farasi miraran farja ila qami yaqulu qatalani Muhammad wa hum yaquluna la ba'sa bika ya. Diriwayatkan termasuk daripada keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian ketika di perang Uhud ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ubay bin Khalaf ya, ini yang termasuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, berkali-kali mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tiba-tiba ingin menghadang Nabi Muhammad SAW, sedangkan para orang-orang muslim siap untuk membela Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan khallu, biarkan ya, biarkan langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengambil senjata daripada sahabatnya, kemudian langsung berhadapan dengan Ubay bin Khalaf. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menusuknya ya, kena ke lehernya sedikit ya, lukanya itu sedikit. Akan tapi kemudian dia itu langsung pulang menghadap kaumnya, kemudian dia mengatakan, demi Allah Muhammad sudah membunuhku. Ya, dari saking takutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itu tidak luka ya, lukanya itu sedikit, tidak mungkin mematikannya, tetapi dia ketakutan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya aktuluka, saya akan membunuh kamu ya. Seketika dia langsung kembali ke kaumnya mengatakan Muhammad sudah membunuhku. Maka orang-orang di kelompok di sahabatnya itu cuma ngelihat, ini luka sedikit lah, ba'sa bika, kamu tidak ada masalah ya. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan sesungguhnya dia itu sudah mengatakan aktuluka, kalau seandainya aku dikelilingi seluruh orang nih, saya semuanya akan terbunuh ya. Kemudian beliau mengatakan, orang ini mengatakan wallahi lau basaqa alayya laqatalani ya. Kemudian Ubay bin Khalaf itu mengatakan, demi Allah, kalau beliau Nabi Muhammad SAW meludahiku, niscaya aku akan mati ya. Jadi musuhnya Rasulullah SAW itu tahu kalau seandainya Nabi sudah berucap, itu akan terjadi ya. Sampai-sampai ada orang yang musuhnya Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya dia akan mati ya, termakan binatang buas ya. Maka sejak
saat itu dia tidak berani tidur sendirian. Kalau musafir itu dia tidurnya itu di tengah-tengah orang, tidak mau tidur sendirian. Dia tidak percaya sama Nabi, tapi kalau Nabi sudah ngomong dipercaya. Wah, ini Nabi sudah mengatakan seperti itu. Dia tidak percaya, tidak beriman sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi mengatakan kamu akan terbunuh dengan binatang buas atau asad atau anjing yang akan menerkam kamu, dia ketakutan. Ya, dia tidak tidur sendirian sama sekelompok. Dan macannya pun sudah tahu siapa mangsanya. Hatta di tengah-tengah macannya itu melangkahi yang membunuh apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Abdul Razak bin Sa'ad wal Baihaqi. Wa min dzalika ma rawahu asy-Syaikhan an Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wa ajwadun nas wa asyja'un nas. Diriwayatkan Sayyidina Anas ini menceritakan bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Karena ahsanun nas, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik. Ya, ini musuh maupun teman semuanya menyatakan demikian. Ya. Sehingga Nabi ketika hijrah, beliau SAW mengembalikan hartanya orang-orang yang mengusir Nabi, dikembalikan terlebih dahulu. Artinya mereka ini tidak percaya sama Nabi, mendustakan Nabi, tapi mereka meyakini yang paling amanat di Mekah Nabi. Yang paling amanat menjaga harta adalah Nabi Muhammad SAW, maka beliau disebut dengan Al-Amin, yang paling amanat. Ya. Sehingga sampai pernah datang sekelompok orang minta sama Nabi dikasih, balik lagi minta sama Nabi dikasih lagi, balik lagi minta sama Nabi dikasih, sampai habis apa yang ada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup maka akan dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang berusaha kuat untuk iffah, ya, menjaga dirinya, tidak meminta, yu'iffahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih dia sifat iffah. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW ngasih semuanya, sehingga para sahabat mereka juga berlaku dengan sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Juga berlaku sama dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengeluarkan hartanya untuk Islam. Ya, karena melihat Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan. Sayyidah Siti Aisyah keluarkan hartanya semuanya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman juga demikian, dikeluarkan hartanya semuanya untuk Islam. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu semua yang hartanya itu luar biasa, semuanya dikerahkan untuk Islam. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang dikasih uang ya, sekitar 100 juta, tidak tersentuh sedikit pun untuk rumahnya, semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Itu kejadiannya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf ketika ada orang dermawan datang dengan bawa satu koper, ya mungkin jutaan real, ya, datang diberikan kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Maka kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, setelah orang dermawan itu pergi, ya, nyuruh kepada Habib Ali Al-Jufri, ya Habib Ali, ya ketika itu Habib Ali masih kecil, ya Ali bawa ini, bawa uang ini masukkan ke mobil, ente ikut sama anak. Maka setelah itu Habib Abdul Qadir naik mobil dan beliau membagikan seluruh hartanya itu, ya, yang dikasih sama orang dibagikan semuanya. Ya Ali, di sini ada orang janda miskin, ente naik ke atas, dia sudah tua, ente bawakan uang sekian. Ini ada orang miskin di sini, ente datang ke sini, kasihkan fulan. Dikeliling terus, tidak sampai waktu asar, ketika itu dia dikasih waktu duha, ya, atau sebelum zuhur, tidak sampai waktu asar, melainkan hartanya semuanya sudah habis dibagikan dan tidak ada yang masuk ke kantongnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Begitu juga Habib Attas, itu juga datang orang bawa uang, ya, satu koper, ya. Anaknya mau megang, lah jangan sentuh,
sopirnya dipanggil, bawa ke mobil, dibagikan semua. Begitu juga Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika kita dengar guru kami Ustaz Toha bin Abdul Abdun, ketika beliau kuliah masih di Mesir, beliau itu Sayyid Maliki termasuk yang ngajar Darut Tauhid di Malang ketika itu sama Ustaz Abdun. Beliau guru kami itu Ustaz Toha cerita itu Sayyid Maliki kalau sudah ketemu orang itu dibagikan, bagikan uangnya, dibagikan sampai terakhir Ustaz Toha disuruh masuk di kamarnya, dan di kamarnya itu jejer uang, uang itu jejer siap untuk dibagikan. Kalau misalkan masih sisa sama Sayyid Maliki dikasihkan ke Ustaz Toha Abdullah Abdun, guru kami. Wah, anak-anak ngomong sama saya, wah Ustaz, antum seneng banget kalau ketemu Sayyid Maliki. Wah, seneng. Sisanya semuanya dikasih kepada Ustaz Toha. Ini kalau seandainya kita ini dengar, ini rentetannya itu sama. Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau dapat harta rampasan perang, beliau SAW bagikan semuanya, bahkan tidak tersisa sedikit pun untuk keluarganya. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, coba kamu sisakan 1 dirham 1 dinar kita beli daging. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ingatkan, aku akan sisakan. Datang zamannya Siti Aisyah dikasih pemberian daripada seseorang, banyak juga hartanya banyak, dibagikan semuanya sampai habis. Tidak terpikir untuk Siti Aisyah yang ketika itu sedang berpuasa. Bayangkan sedang berpuasa. Kita kalau puasa itu jam 5, jam 4 sudah mikirkan buka apa itu nanti. Kalau tidak ada uang udah bingung. Waduh, ini saya tidak ada uang, ini gimana ini saya nanti buka puasa. Ini Siti Aisyah banyak hartanya, dibagikan, semuanya dibagikan sampai habis. Pembantunya mengatakan, wahai Siti Aisyah, kenapa kamu tidak sisakan cuma 1 dirham 1 dinar sedikit aja buat kita makan daging, atau buat kita makan ini buka puasa ini? Maka Siti Aisyah jawab, kalau seandainya kamu ingatkan, niscaya aku akan sisakan. Sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya seorang itu ngikuti Nabi, runtutannya itu sama, punya sifat yang sama. Ini yang dikatakan apa? Pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya masih tergiur dengan dunia, maka tidak bisa dikatakan dengan pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajwadun nas, beliau orang yang paling dermawan, wa asya'an nas, dan orang yang paling berani. Sehingga diriwayatkan ketika orang Madinah itu mendengar suara yang nyaring, orang-orang itu takut, maka orang-orang itu langsung berangkat bareng-bareng menuju ke tempat suara. Setelah mereka itu datang di tempat suara, Nabi Muhammad SAW itu balik dari tempat suara tersebut, lebih dahulu mendatangi tempat suara tersebut. Kemudian katakan pulanglah, tidak ada masalah. Wa min mawaqifi sallallahu alaihi wasallam masyhurah al-dhahmah wa kullu mawaqifahu sallallahu alaihi wasallam dhahmah. Mawaqifahu yaum Hunain, dan termasuk yang sikap Nabi Muhammad SAW yang agung, dan setiap sikap Nabi agung, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Setiap gerak-gerik Nabi Muhammad SAW agung. Akan tapi ketika Yaum Hunain, ketika Yaum Hunain yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim, yang diceritakan Al-Quran, bahwasanya sebagian daripada para sahabat yang sedikit daripada sebagian para sahabat yang ketika itu masih baru-baru, mereka itu meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma Hunain id ajabat kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Dan ketika perang Hunain, ketika kalian itu kagum dengan jumlah banyak kalian, sebagian di antara para sahabat yang ketika itu masih baru-baru muda-muda atau masih baru masuk Islam, mereka mengatakan hari ini kita tidak akan mungkin kekalahan karena soal jumlah. Kalau jumlah banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menegur. Kalau kalian ini iktimatnya, berpangkunya
menggantungkannya dengan jumlah, niscaya kalian kalah. Tapi kalau seandainya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan menang. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunain id a'jabat kathratukum, dan ketika perang Hunain, ketika kalian kagum dengan jumlah banyaknya kalian, falam tughni ankum minallahi syai'an, dan itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Ketika di perang Hunain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Ya, orang-orang itu ya amburadul. Ya, ketika orang muslim sama kufar sudah mulai perang, sebagian muslimin ini ketakutan kemudian lari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ngambil baghlahnya. Baghlah itu peranakan antara kuda dan keledai. Diambil baghlahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipacu untuk langsung menyerang orang-orang kafir. Sedangkan Abbas ketika itu langsung menarik kendalinya. Baghlahnya Nabi Muhammad SAW dipegang untuk, ya Rasulullah jangan terburu-buru, dipegang. Kalau enggak, Rasulullah SAW sudah maju melawan orang-orang kafir. Bayangkan ini orang-orang seketika itu, orang-orang sekitarnya itu lari, sedangkan Rasulullah SAW tancap gas maju melawan orang-orang kafir. Kalau tidak ditahan sama Zainab, kalau tidak ditahan sama Abbas, ya sudah berangkat Rasulullah SAW untuk merangi orang-orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak takut sama sekali. Ya. Wattafaqa ala annahu sallallahu alaihi wasallam rama wujuhal kufar bikafin min turab, dan mereka Bukhari dan Muslim sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini mengambil yang namanya turab, tanah, ya, dipegang satu genggam oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dilempar syahadil wujuh, ya, dilempar ke arahnya orang-orang kufar. Maka tidaklah ketika dilempar, tidaklah tanah itu melainkan kena ke setiap matanya orang-orang kafir, ya, seketika mereka itu langsung walau mudbirin, mereka itu langsung kembali kabur atau takut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Sayyidina riwayat Muslim, ya, Nabi Muhammad SAW ngambil kerikil, ya, ngambil kerikil sedikit kemudian dilempar, ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan in hazamu wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah kalian akan kalah, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melempar itu ke arah perang orang-orang kafir yang ketika itu terjadi di perang Hunain, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga ketika beliau itu melemparkan tersebut, ya, beliau mengatakan annan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib, ya. Ketika perang lagi genting-gentingnya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjerit, ya, ana nabiyyu la kadzib, aku ini nabi yang tidak pernah berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini anaknya Abdul Muttalib. Menguatkan orang-orang atau menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang itu yel-yelnya itu, ya, dikuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqa ala anna a'da'ahum kanu rumah. Wa hakal Qur'an anna al-'aqibah kanat lil mu'minin. Wattafaqa ala anna dzalika kana ba'da an 'ada ashabu ilaihi binida'i ammihi Abbas bi amri sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sepakat daripada Bukhari Muslim bahwasanya musuhnya ketika itu mereka itu, ya, pakar pemanah, ya, ahli panah. Nabi Muhammad SAW tidak takut, dan kejadian itu setelah Nabi Muhammad SAW menyuruh Abbas untuk memanggil, ya, seluruh orang-orang itu yang berceceran, ya, amburadul ketika itu. Kemudian Sayyidina Abbas itu memanggil kaum muslimin, bagaimana engkau ini lari sedangkan Rasulullah SAW di sini, bagaimana engkau meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ketika itu mereka itu kembali, ya, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Al-Qur'an, sehingga jangan sekali-kali kita bergantung, ya, bergantung dengan sesuatu. Kita hadir maulid di masjid Riyadh, ya. Ustadz Novel itu cerita
Ustaz Novel itu cerita, beliau mengatakan ketika dibagikan roti, wah kalau bagian roti kalau soft pertama mesti dapat, tapi kalau yang di belakang-belakang mungkin tidak dapat. Ya, soft pertama mesti dapat. Subhanallah. Nah, beliau cerita ini subhanallah, ketika orang yang bagikan di sebelah kanannya berhenti sampai sebelumnya Ustaz Novel, dikira sudah dikasih sama yang bagikan di sebelah kiri. Yang sebelah kiri gitu juga. Ketika sampai di setelahnya Ustaz Novel, dikiranya yang sebelah kanan sudah bagikan. Akhirnya dibagikan ke belakang, akhirnya dia Ustaz Novel ini tidak dapat. Nah, ini tidak boleh bergantung sama sekali. Ya. Ini sehingga kita ini betul-betul harus tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung dengan apapun. Ya. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berarti ya kita jalan begitu saja, enggak. Kita siapkan, kita punya apa yang akan kita lakukan, punya rencana, akan tapi semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memegang teguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-sepenuhnya tawakal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah dengan tawakal diberikan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita termasuk yang mengikuti para sahabat saleh dalam meninggalkan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita termasuk yang pantas untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pantas memegang daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.